Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will be present about biochemistry second student worksheet on the topic of carbohydrate metabolism. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Kadekita Putri with last seen 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. First, we have a case. The case is a student conducted a metabolism lab using liver cells cultures. He supplied a glucose solution as the primary energy source. Under condition of sufficient oxygen, the cells break down glucose through specific metabolic pathways to produce energy. Under other conditions, when blood glucose levels are low, for example during fasting, liver cells are able to regenerate glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acids and lactate. The results of the observation indicate that there is a specific enzyme that controls the rate of glucose metabolism. Jadi, di sini ada sebuah kasus, yaitu seorang mahasiswa melakukan praktikum metabolisme dengan menggunakan kultur sel hati. Nah, ia memberikan larutan glukosa sebagai sumber energi utama. Dalam kondisi cukup oksigen, sel memecah glukosa melalui jalur metabolisme tertentu untuk menghasilkan energi. Nah, pada kondisi lain, ketika kadar glukosa dalam darah rendah, misalnya saat puasa, sel hati mampu membentuk kembali glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat enzim tertentu yang mengontrol kecepatan reaksi metabolisme glukosa. Nah, jadi berdasarkan kasus tersebut, sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Okay, first, the concept of cellular metabolisms and its role in cellular life. Metabolism refers to all the chemical reactions that occur within cells to convert simple and complex molecules into energy and other compounds needed by the cells. Metabolism plays a vital role in cellular survival, including producing energy or ATP, providing raw materials for the synthesis of important molecules, regulating the balance of energy and substances within the cell, and supporting the cell's physiological function. Jadi, mahasiswa tersebut pada kasus itu menemukan bahwa sel mampu mengubah molekul makanan menjadi energi dan biomolekul lain. Jadi di sini disuruh menjelaskan pengertian metabolisme dalam sel serta peranannya bagi kehidupan sel. Nah, jadi metabolisme ini adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang berfungsi untuk mengubah molekul sederhana maupun kompleks menjadi energi dan senyawa lain yang dibutuhkan oleh sel. Dan reaksi-reaksi metabolisme berlangsung secara terorganisasi melalui berbagai jalur metabolisme dan dikatalisis oleh enzim tertentu. Metabolisme memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup sel. Yang pertama, menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk berbagai aktivitas sel seperti transport zat, kontraksi sel, dan sintetis biomolekul. Yang kedua itu ada menyediakan bahan baku untuk sintetis molekul penting seperti protein, lipid, dan asam nukleat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Lalu mengatur keseimbangan energi dan zat dalam sel, misalnya melalui proses pemecahan glukosa ketika energi dibutuhkan atau pembentukan glukosa kembali ketika kadar glukosa rendah. Lalu mendukung fungsi fisiologi sel, sehingga sel dapat mempertahankan struktur, melakukan metabolisme, dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Okay, next, there are two main metabolic pathways. First, anabolisms. Anabolisms is a metabolic process involving the formation or synthesis of complex molecules from simpler ones. Example, the formation of glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acids, lactate, or glycerol, which occur primarily in the liver. Second is catabolism.
Catabolism is a metabolic process that involves the breakdown of complex molecules into simpler ones. Example, the breakdown of glucose into pyruvate, which produces energy in the form of ATP and NADH. Jadi, eh, dalam metabolisme itu terdapat dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, yang pertama itu menjelaskan pengertian anabolisme dan katabolisme, lalu memberikan masing-masing satu contoh reaksi metabolisme yang termasuk anabolisme dan katabolisme. Jadi, anabolisme itu adalah proses metabolisme yang melibatkan pembentukan atau sintetis molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Eh, Jadi, proses ini biasanya memerlukan energi atau ATP karena digunakan untuk membangun struktur atau senyawa yang dibutuhkan sel. Sedangkan katabolisme itu adalah proses metabolisme yang melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, proses ini umumnya menghasilkan energi yang kemudian disimpan dalam bentuk ATP untuk digunakan oleh sel. Dapat dilihat juga gambar di samping itu sama dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Lalu contoh anabolisme itu adalah gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino, laktat, atau gliserol yang terjadi terutama di hati. Lalu contoh katabolisme itu adalah glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi pirufat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Okay, next one is glycolysis, the glucose breakdown pathway. Process location, glycolysis takes place in the cytoplasm or cell fluid. Phase 1, energy investment. Cells use energy in the form of ATP to phosphorylate glucose. And then phase 2 is breakdown. The 6 carbon sugar molecule is then broken down into 3 carbon sugar molecules, namely glyceraldehyde 3-phosphate. Last, phase 3, energy generation. Both 3 carbon molecules undergo a series of reactions that produce ATP and NADH and form pyruvate as the end product of glycolysis. Jadi, ketika sel memperoleh glukosa, molekul tersebut akan dipecah melalui jalur glikolisis. Nah, di sini proses glikolisis itu terjadi di sitoplasma atau sitosol sel. Jadi, jalur metabolisme ini dapat berlangsung baik pada kondisi ada oksigen maupun tanpa oksigen, karena tidak memerlukan organel khusus seperti mitokondria. Lalu di sini suruh menyebutkan 3 tahap utama dalam jalur glikolisis. Jadi, tahap pertama itu tahap investigasi energi, di mana pada tahap ini sel menggunakan dapat dilihat juga pada sudah tersedia di gambar. Jadi pada tahap investigasi energi ini, sel menggunakan energi dalam bentuk ATP untuk memfosforilasi glukosa sehingga molekul glukosa itu menjadi lebih reaktif dan siap mengalami pemecahan. Lalu pada tahap kedua itu tahap pemecahan. Jadi molekul gula yang beratom karbon 6 kemudian dipecah menjadi dua molekul gula beratom karbon 3 yaitu gliseraldehyde 3-fosfat. Dan terakhir tahap pembentukan energi. Nah, jadi pada tahap ini kedua molekul 3 karbon itu mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan NADH serta membentuk pirufat sebagai produk akhir glikolisis. Aerobic and anaerobic conditions in glycolysis. All reactions in the glycolysis pathway take place in the cell cytoplasm and are catalyzed by enzymes that do not require oxygen. First, aerobic conditions. Pyruvate enters the mitochondria for cellular respiration, and ADH is used in the electron transport chains and produces an additional
30 until 32 ATP. Second is anaerobic conditions. Pyruvate is converted to lactate or ethanol, and ADH is regenerated to NAD plus and yields only 2 net ATP. Jadi, terdapat seorang peneliti menyatakan bahwa glikolisis itu merupakan jalur metabolisme yang tidak memerlukan oksigen secara langsung. Jadi di sini disuruh menjelaskan mengapa glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob. Jadi pada gambar ini merupakan tahapan kondisi aerob. Jadi glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob karena proses ini tidak memerlukan oksigen secara langsung dalam tahapan reaksinya. Jadi semua reaksi dalam jalur glikolisis itu berlangsung di sitoplasma sel dan dikatalisis oleh enzim yang tidak bergantung pada keberadaan oksigen. Nah, pada proses glikolisis, glukosa itu dipecah menjadi dua molekul pirufat melalui serangkaian reaksi enzimatik. Selama proses ini dihasilkan ATP dan NADH sebagai sumber energi bagi sel. Karena oksigen tidak terlibat sebagai reaktan dalam tahap-tahap reaksi tersebut, glikolisis tetap dapat berlangsung meskipun tidak ada oksigen. Namun, keberadaan atau ketiadaan oksigen akan memengaruhi nasib pirufat dan NADH yang dihasilkan setelah glikolisis. Nah, pada kondisi aerob atau tersedia oksigen, pirufat ini akan masuk ke mitokondria untuk melanjutkan proses metabolisme melalui siklus Krebs dan rantai transport elektron. Sehingga pada kondisi ini menghasilkan energi yang lebih besar. Sedangkan pada kondisi anaerob atau tidak tersedia oksigen, pirufat ini akan mengalami fermentasi, misalnya fermentasi laktat untuk mengubah NADH kembali menjadi NAD+ agar proses glikolisis dapat terus berlangsung. Nah, dengan demikian, glikolisis itu dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob karena tidak memerlukan oksigen secara langsung, tetapi keberadaan oksigen ini akan menentukan jalur metabolisme lanjutan dari pirufat dan regenerasi NAD+. Okay, next question. When someone fasts for a long time, how does the body manage to maintain blood glucose levels? Okay, first, the metabolic pathway responsible. Gluconeogenesis is the pathway for synthesizing glucose from non-carbohydrate molecules in contrast to glycolysis, which break down glucose. Main location, it occurs primarily in the liver and to a lesser extent in the kidneys. Compounds that serve as precursors for glucose synthesis, it can be synthesized from lactate, glucogenic amino acids, and glycerol. Jadi di sini terdapat pertanyaan, ketika seseorang berpuasa cukup lama, apakah tubuh itu tetap mampu mempertahankan kadar glukosa darah? Jadi di sini ditanyakan jalur metabolisme apa yang bertanggung jawab pada proses ini dan senyawa apa saja dapat disintesis kembali dalam jalur tersebut. Jadi jalur metabolisme yang bertanggung jawab ketika seorang berpuasa cukup lama dan kadar glukosa darah menurun itu tubuh mempertahankan kadar glukosa melalui jalur metabolisme yang disebut gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu apa sih? Jadi gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Nah, proses ini terutama terjadi di hati dan sebagian di ginjal, dengan tujuan menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah agar tetap tersedia bagi jaringan yang sangat bergantung pada glukosa seperti otak dan sel darah merah. Jadi yang kedua itu senyawa yang menjadi prekursor sintetis glukosa. Nah, dalam jalur glucogenesis ini, glukosa dapat disintetis kembali dari beberapa senyawa non-karbohidrat, antara lain seperti laktat. Nah, laktat yang dihasilkan dari metabolisme anaerob di otot ini dapat diangkut ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa melalui siklus Cori. Lalu asam amino glucogenik, asam amino hasil pemecahan protein dapat diubah menjadi senyawa antara dalam metabolisme dan kemudian digunakan untuk membentuk glukosa.
Lalu ada gliserol. Nah, jadi gliserol yang berasal dari pemecahan trigliserida dalam jaringan lemak dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP yang kemudian masuk ke jalur pembentukan glikosa. Glycolysis versus gluconeogenesis. In a function, glycolysis is breaking down glucose to produce energy, or catabolic gluconeogenesis producing glucose to maintain blood glucose levels, or anabolic. In organ location, glycolysis occurs in almost all body cells atau cytoplasm, and gluconeogenesis primarily in the liver and kidneys. In the direction of reaction, glycolysis breaks down glucose into simpler molecules or pyruvate, and gluconeogenesis resembles glucose from simpler molecules. Jadi, seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa glikolisis dan gluconeogenesis itu merupakan jalur metabolisme yang berlawanan. Nah, di sini oh, suruh menganalisis minimal 3 perbedaan utama antara glikolisis dan gluconeogenesis yang dilihat dari fungsinya, lokasi organ utama, dan arah reaksi metabolismenya. Jadi, perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis ini berdasarkan fungsinya. Jika glikolisis berfungsi untuk memecah glukosa menjadi pirufat guna menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas metabolik. Sedangkan gluconeogenesis berfungsi untuk membentuk glukosa dari senyawa non-karbohidrat sehingga membantu mempertahankan kadar glukosa darah, terutama ketika tubuh kekurangan glukosa seperti saat puasa. Lalu berdasarkan lokasi organ utama, pada glikolisis itu terjadi di hampir semua sel tubuh karena hampir semua sel membutuhkan energi dari pemecahan glukosa. Jadi proses ini berlangsung di sitoplasma sel. Lalu pada gluconeogenesis itu terutama terjadi di hati dan sebagian juga di ginjal karena organ ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Lalu berdasarkan arah reaksi metabolisme, jika glikolisis ini merupakan jalur katabolik, yaitu proses untuk mengurangkan glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana atau pirufat dengan menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis merupakan jalur anabolik, yaitu proses yang menyusun kembali glukosa dari molekul yang lebih sederhana seperti laktat, asam amino, dan gliserol, sehingga memerlukan energi. Jadi, eh, benar seperti eh, yang disimpulkan mahasiswa bahwa glikolisis dan gluconeogenesis itu merupakan jalur metabolisme yang berlawanan. Okay, next is calculation of ATP in aerobic glycolysis. In the aerobic glycolysis pathway, one molecules or 1 mole of glucose undergoes several reaction steps involving the use and production of energy. Energy investment phase or phase 1, 2 ATP is used. The ATP synthesis stage or phase 3, 4 ATP is produced from the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to NADH is formed. So net ATP ATP is produced mean ATP is used, which is for ATP mean to ATP. So there are 2 net ATP, and then the end product of glycolysis from 1 mole of glucose is there are 2 net ATP, 2 pyruvate, and 2 NADH. There is note if the process occurs under aerobic conditions, the NADH can enter the electron transport chains to produce additional ATP.
Jadi dalam proses glikolisis, satu molekul glukosa itu mengalami beberapa tahap reaksi hingga menghasilkan pirufat. Nah, di sini suruh menghitung jumlah ATP bersih yang dihasilkan dari satu molekul glukosa melalui jalur glikolisis aerob dengan memperhitungkan ATP yang digunakan, ATP yang dihasilkan, dan NADH yang terbentuk. Jadi, dalam jalur glikolisis aerob ini, satu molekul atau satu mol glukosa itu mengalami beberapa tahap reaksi yang melibatkan penggunaan dan pembentukan energi. Yang pertama, ATP yang digunakan. Nah, pada tahap investasi energi, glikolisis menggunakan dua ATP, yaitu pada reaksi fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi ATP yang digunakan itu ada dua. Lalu ATP yang dihasilkan. Pada tahap pembentukan energi, dihasilkan 4 ATP melalui fosforilasi tingkat substrat, yaitu 2 ATP dari perubahan 1,3 bis fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat dan 2 ATP dari perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Jadi ATP yang dihasilkan itu ada 4. Lalu NADH yang terbentuk. Jadi selama glikolisis yang juga terbentuk 2 NADH pada reaksi oksidasi glyceryl dihidrat 3 fosfat menjadi 1,3 bis fosfogliserat. Jadi perhitungan ATP bersihnya itu diperoleh dari ATP yang dihasilkan dikurangi ATP yang digunakan. Jadi 4 kurang 2 itu 2 ATP. Jadi ATP bersihnya itu ada 2. Lalu hasil akhir glikolisis dari satu mol glukosa itu ada 2 pirufat, 2 ATP bersih yang dihasilkan 2 NADH. Nah, di sini ada catatan, jika proses berlangsung dalam kondisi aerob, NADH tersebut dapat masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP tambahan. Jadi tadi sebelumnya sudah disinggung tentang kondisi aerob dan anaerob, di mana kondisi aerob itu akan ada kemungkinan untuk menghasilkan ATP tambahan. Okay, here there is PFK1, an enzyme that regulates glycolysis. Rate limiting enzyme. PFK1 catalyzes the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 biphosphate. PFK1 is referred to as a regulatory enzyme for the following reasons. Regulating the rate of glycolysis is a key regulatory point in glucose metabolism and is allosterically regulated by specific molecules. There are ATP and citrate and AMP or ADP. Jadi, pada percobaan lain ditemukan bahwa enzim fosfofruktokinase 1 atau PFK1 memiliki peran penting dalam jalur glikolisis. Nah, mengapa enzim ini disebut sebagai enzim pengendali atau rate limiting enzyme pada jalur glikolisis? Nah, pertama, enzim ini disebut sebagai enzim pengendali pada jalur glikolisis karena enzim ini mengkatalis tahap yang paling menentukan kecepatan jalannya glikolisis. Nah, PFK1 ini mengkatalisis reaksi perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan menggunakan ATP. Reaksi ini merupakan tahap komitmen dalam glikolisis karena setelah senyawa tersebut terbentuk, molekul tersebut hampir pasti akan melanjutkan proses pemecahan dalam jalur glikolisis. Nah, PFK1 disebut sebagai enzim pengendali karena beberapa alasan berikut. Yang pertama itu mengatur kecepatan jalur glikolisis. Aktivitas PFK1 ini menentukan seberapa cepat glukosa diproses melalui jalur glikolisis. Jika aktivitas enzim meningkat, laju glikolisis juga akan meningkat. Sebaliknya, jika aktivitasnya menurun, jalur glikolisis juga akan melambat. Lalu yang kedua merupakan titik regulasi utama metabolisme glukosa. Jadi enzim ini sangat sensitif terhadap kondisi energi sel. Nah, ketika energi sel tinggi, aktivitas enzim akan ditekan. Ketika energi rendah, aktivitasnya akan meningkat. Lalu diatur secara allosterik oleh molekul tertentu. Jadi aktivitas PFK1 ini dipengaruhi oleh beberapa molekul pengatur, misalnya ATP dan citrat yang menghambat aktivitas enzim. Jadi menandakan energi sel itu sudah cukup. Lalu ada AMP atau ADP yang mengaktifkan enzim. Jadi menandakan energi selnya itu rendah.
Nah, karena PFK1 berada pada tahap kunci yang tidak pernah dibalik dan sangat terkontrol, enzim ini berfungsi sebagai pengatur utama yang menentukan laju keseluruhan jalur glikolisis. Energy mechanisms during workout. Metabolic processes that occur first, anaerobic glycolysis occurs in the muscles. Second, lactate is then transported to the liver, and then gluconeogenesis occurs in the liver to regenerate glucose. Names of the metabolic cycles involved: Cori cycle. So two main processes there are in the muscles and in the liver. Jadi, seorang atlet setelah berlari cepat menghasilkan banyak asam laktat di ototnya. Jadi, senyawa ini kemudian dapat diubah kembali menjadi glukosa di hati. Nah, pertama-tama proses metabolisme yang terjadi pada peristiwa tersebut itu ketika seorang atlet berlari cepat, kebutuhan energi di otot itu meningkat sangat cepat sehingga pasokan oksigen itu menjadi terbatas. Dan dalam kondisi ini, sel otot melakukan glikolisis anaerob untuk menghasilkan energi dengan cepat terlebih dahulu. Pada proses ini, glukosa dipecah menjadi pirufat melalui glikolisis, kemudian pirufat direduksi oleh menjadi asam laktat. Nah, asam laktat yang terbentuk ini atau laktat yang terbentuk di otot ini kemudian dilepaskan ke aliran darah dan diangkut menuju hati. Nah, di hati laktat akan diubah kembali menjadi pirufat, kemudian melalui jalur gluconeogenesis pirufat tersebut disintetis kembali menjadi glukosa. Jadi glukosa yang terbentuk kemudian dapat dilepaskan kembali ke dalam darah dan digunakan lagi oleh otot sebagai sumber energi. Jadi, nama siklus metabolisme yang terlibat ini disebut siklus Cori. Ini siklus metabolisme yang menghubungkan proses pembentukan laktat di otot dan pembentukan kembali glukosa di hati itu disebut siklus Cori. Nah, pada siklus Cori ini terdapat dua proses utama. Yang pertama itu di otot. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, glukosa itu menjadi pirufat dan menjadi asam laktat itu melalui glikolisis anaerob. Yang kedua itu di hati, dari laktat jadi pirufat, lalu menghasilkan glukosa itu melalui gluconeogenesis. Nah, siklus ini berfungsi untuk mengurangi penumpukan laktat di otot serta membantu menyediakan kembali glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh. Okay, last, regulatory mechanisms of glycolysis. First, regulation of glycolysis by ATP. When ATP levels are high, it inhibits the enzyme PFK1, reducing its affinity for the substrate, thereby slowing the rate of glycolysis because energy needs have already been met. Second, regulation of glycolysis by AMP. When cellular energy is low, AMP levels rise and act as an allosteric activator of PFK1, thereby increasing the enzyme's affinity, reducing the inhibition by ATP, and accelerating glycolysis to produce more ATP. Third, the importance of this regulation for cellular energy balance. When ATP levels are high, glycolysis is slowed down. Conversely, when AMP levels are high, glycolysis is accelerated, ensuring that energy production always matches the cell's needs. Jadi, dalam kondisi kadar energi sel tinggi atau ATP tinggi, aktivitas jalur glikolisis akan menurun. Analisislah bagaimana mekanisme regulasi metabolisme glikolisis oleh ATP dan AMP serta mengapa hal ini penting bagi keseimbangan energi sel. Jadi, ketika kadar energi sel tinggi, ditandai dengan tingginya konsentrasi ATP. Aktivitas jalur glikolisis akan menurun karena adanya mekanisme regulasi allosterik oleh molekul energi sel seperti ATP dan AMP. Yang pertama, regulasi glikolisis oleh ATP.
Nah, jadi ATP ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai molekul pengatur atau regulator allosterik dalam metabolisme. Nah, pada konsentrasi tinggi, ATP akan menghambat aktivitas enzim fosfofruktokinase 1 atau PFK1, yaitu enzim pengendali utama dalam glikolisis. Nah, penghambatan ini terjadi karena ATP berikatan pada situs allosterik enzim PFK1 sehingga menurunkan afinitas enzim terhadap substratnya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Akibatnya, reaksi pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat ini menjadi lebih lambat dan laju glikolisisnya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa ketika energi sel sudah cukup, sel tidak perlu lagi memecah glukosa secara cepat. Lalu yang kedua, regulasi glikolisis oleh AMP. Nah, sebaliknya, ketika kadar energi sel rendah, konsentrasi AMP ini akan meningkat. AMP akan bertindak sebagai aktivator allosterik bagi enzim PFK1. Ikatan AIP pada enzim tersebut meningkatkan afinitas enzim terhadap substratnya dan mengurangi efek penghambatan oleh ATP. Akibatnya, aktivitas PFK1 ini meningkat sehingga laju glikolisis itu akan bertambah dan sel akan dapat menghasilkan lebih banyak ATP untuk memenuhi kebutuhan energinya. Lalu apa sih pentingnya regulasi ini bagi keseimbangan energi sel? Nah, mekanisme regulasi oleh ATP dan AMP ini sangat penting untuk menjaga homeostasis energi dalam sel. Nah, ketika energi berlebih atau ATP tinggi, jalur glikolisis diperlambat agar sel tidak memecah glukosa secara berlebihan. Lalu sebaliknya, ketika energi rendah atau AMP-nya tinggi, glikolisis dipercepat untuk menghasilkan ATP tambahan. Nah, dengan demikian, pengaturan ini memastikan bahwa produksi energi sel selalu sesuai dengan kebutuhan metabolik, sehingga keseimbangan energi sel. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation. I hope this video is useful for all of us. See you in the next video. Goodbye everyone. Thank you.